Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Faizal selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manufaktur dan juga teman-temanku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan masih semangat. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi dengan tema biaya bahan baku. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Mita Eka Putri Stianing Tias, 2 Nabila Muainisa Ristanti, 3 Rahma Khairunisa, dan yang terakhir Reynaldo Yugas. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. 1. Prosedur permintaan pembelian bahan baku. Bagian produksi yang membutuhkan bahan baku meminta bahan baku yang dibutuhkan kepada bagian gudang. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian atau purchase requisition sebanyak 2 lembar. Lembar asli surat permintaan pembelian dikirimkan ke bagian pembelian, sedangkan tembusannya disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Contoh dari surat permintaan pembelian sebagai berikut. 2. Prosedur order pembelian. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga atau purchase price quotation kepada para pemasok yang berisi permintaan informasi harga dan syarat-syarat pembelian dari masing-masing pemasok tersebut. Contoh surat order pembelian sebagai berikut. 3. Prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Bagian penerimaan yang bertugas menerima barang mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian atau lembar ketiga. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 4 lembar. Contoh surat penerimaan bahan baku sebagai berikut. 4. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang stock card pada kolom masuk. Kartu gudang digunakan untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis barang gudang yang hanya berisi informasi kuantitas tiap-tiap jenis barang yang disimpan di gudang dan berisi informasi mengenai harganya. Catatan dalam kartu gudang dikontrol dengan catatan yang diselenggarakan oleh bagian akuntansi atau bagian akuntansi persediaan yang berupa kartu persediaan sebagai rekening pembantu persediaan. Selain itu, bagian gudang juga mencatat dalam kartu barang inventory tag yang ditempelkan atau digantungkan pada tempat penyimpanan masing-masing jenis barang. Yang kelima, prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok dan memberikan paraf di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur yang dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. Kemudian faktur tersebut diserahkan pada bagian utang. Dalam transaksi pembelian bahan baku, bagian utang memeriksa ketelitian perhitungan dalam faktor pembelian dan mencocokkan dengan informasi dalam tembusan surat order pembelian yang diterima dari bagian pembelian dan laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan. Kemudian diserahkan kepada bagian akuntansi atau pemegang buku jurnal pembelian untuk dicatat dalam buku jurnal pembelian. Setelah itu diserahkan pada pemegang kartu persediaan untuk dicatat dalam kolom masuk pada persediaan sebagai rekening pembantu persediaan bahan baku.
dan dicatat dalam kartu utang sebagai rekening pembantu utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. A. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan elemen harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga beli dan biaya angkutan merupakan elemen yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya-biaya pesan order cost, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan elemen-elemen biaya yang sulit diperhitungkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku untuk menjadikan bahan baku dalam keadaan siap untuk diolah pada umumnya diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Apabila di dalam pembelian bahan baku pemasok memberikan potongan tunai atau bisa disebut cash diskon, maka potongan tunai ini dilakukan sebagai pengurangan terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Seringkali di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Hal ini menimbulkan masalah mengenai bagaimana mengalokasikan biaya angkutan tersebut pada masing-masing jenis bahan baku yang diangkut. 1. Biaya angkutan diberlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Alokasi biaya angkutan kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan sebagai berikut. A. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Pembagian biaya angkutan atas dasar perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli hanya dapat dilakukan jika bahan baku tersebut mempunyai satuan ukuran yang sama atau dapat disamakan. Contohnya, perusahaan membeli 3 macam buku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000. Biaya angkutan yang dibayar untuk ketiga macam bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur adalah bahan baku A 400 kg, bahan baku B 350 kg, bahan baku C 50 kg. Pembagian biaya angkutan kepada tiap-tiap jenis bahan baku adalah sebagai berikut. B. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur tiap-tiap jenis bahan sebagai berikut. Bahan baku A 100.000, bahan baku B 150.000, bahan baku C 225.000, dan jumlah bahan baku D 125.000. Biaya angkutan yang dikeluarkan untuk keempat jenis bahan baku tersebut adalah sebesar 48.000. Jika biaya angkutan tersebut dibagikan atas dasar perbandingan harga faktur tiap-tiap jenis bahan baku tersebut, harga pokok tiap jenis bahan baku akan dibebani dengan tambahan biaya angkutan sebesar 0,08 atau 48.000 dibagi 600.000. Pembagian biaya angkutan sebesar 48.000 tersebut adalah sebagai berikut. C. Biaya angkutan diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Contohnya, biaya angkutan yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 2002 adalah sebesar 2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebanyak 50.000 kilo. Jadi tarif biaya angkutan untuk tahun 2002 adalah sebesar 50 per kilo bahan baku yang diangkut. Dalam tahun 2002, jumlah bahan baku yang dibeli dan alokasi biaya angkutan atas dasar tarif adalah sebagai berikut. Jika misalnya biaya angkutan yang sesungguhnya dibayar dalam tahun 2002 adalah sebesar 2.400.000, maka jurnal yang dibuat dalam tahun 2002 untuk mencatat bahan baku yang dibeli tersebut adalah A. Jurnal pembelian bahan baku. Persediaan bahan baku 13.500.000, uang dagang 13.500.000,
B. Jurnal pembebanan biaya angkutan atas dasar tarif. Persediaan bahan baku 2.500.000, biaya angkutan 2.500.000. C. Jurnal pencatatan biaya angkutan yang sesungguhnya terjadi, biaya angkutan 2.400.000, kas 2.400.000. Jurnal penutupan saldo rekening biaya angkutan ke rekening harga pokok penjualan, biaya angkutan 100.000, harga pokok penjualan 100.000. 2. Biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai elemen biaya overhead pabrik. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkatan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai elemen biaya overhead pabrik. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebuah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Elemen biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor. Apabila bahan baku diimpor, elemen harga pokoknya akan berbeda dengan apabila bahan baku tersebut dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembelian. Bahan baku dapat diimpor dengan syarat harga free alongside ship, free on board, cost and freight, atau cost insurance and free go. Pada harga CNF, pembeli menanggung biaya asuransi laut, penjual menanggung biaya angkutan lautnya. Pada harga C1NF, pembeli hanya menanggung biaya-biaya untuk mengeluarkan bahan baku dari pelabuhan pembeli dan biaya-biaya lain sampai dengan barang tersebut diterima di gudang pembeli. Dalam harga C1NF, biaya angkutan laut beserta asuransi lautnya sudah diperhitungkan oleh penjual dalam harga barang. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.